Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pendidikan Pancasila kelas 10 Bab 1 Unit 1, Menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang mulai terdesak. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zunbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokuritsu Zunbi Tosakai dibentuk pada 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Letnan Jenderal Umakichi Harada yang berjumlah 70 anggota, terdiri dari 62 orang Indonesia dan 8 orang Jepang. Di dalam BPUPKI terdapat dua badan, satu Badan Perundingan atau Persidangan, dan yang kedua Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Ketua Dokuritsu Zunbi Tosakai, KRT Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakilnya dari Jepang, Yoshio atau Raden Panji Suroso. BPUPKI bersidang dua kali. Yang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni membahas dasar negara. Kedua, 10 sampai 17 Juli membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa tokoh pergerakan nasional pada 29 sampai 30 Mei 1945 yang menyampaikan gagasan, di antaranya yaitu Muhammad Yamin, RAA Wiranata Kusuma, KRMTH Wijoyodiningrat, Susanto Tirto Projo, AM Dasar Muhammad Hatta, R. Abdul Rahim Rata Dikrama, Supomo, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Soekarno. Beberapa tokoh pergerakan nasional pada Juni 1945 yang menyampaikan gagasan, di antaranya A.M. Baswedan, Muzakir, Otto Iskandar Dinata, dan Insinyur Soekarno. Terdapat 3 pandangan dalam gagasan dasar negara tersebut. Yang pertama, apakah Indonesia akan dijadikan negara kesatuan atau federal atau serikat? Yang kedua, masalah agama dan negara. Dan yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Kemudian, 3 tokoh merumuskan rumusan dasar negara yang nantinya akan disebut sebagai Pancasila. Pertama, gagasan Muhammad Yamin memberikan pandangan terkait dasar negara secara lisan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian beliau menuliskan secara tertulis, sila pertama berisikan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kebangsaan, persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, gagasan Supomo memberikan gagasan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno memberikan pandangan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa.
Kelima, prinsip dasar atau filosofis Greenslag atau Weltanschauung oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, yang mana sebetulnya harusnya disebut sebagai Pancadharma. Akan tetapi Soekarno memberikan nama Pancasila atas saran dari seorang tokoh atau seorang teman. Kemudian Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah sidang BPUPKI selesai, beberapa anggota mengadakan pertemuan dan terbentuklah dua panitia. Yang pertama, panitia beranggotakan 8 orang, dan yang kedua, panitia beranggotakan 9. Berikut anggotanya, beberapa anggota panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPKI, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, kemudian dasar negara, soal unifikasi atau federal, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama dan negara, pembelaan, serta keuangan. Sementara itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat pembahasan konsep dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi antara agama dan negara. Perdebatan berakhir dengan ditetapkan Mukadimah atau Piagam Jakarta sebagai konsep dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta berisikan 5 dasar negara. Keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan kepada seluruh anggota BPUPKI pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Pembubaran BPUPKI dilanjutkan dengan usulan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, yang kemudian diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI memiliki tugas yang sama dengan BPUPKI, yaitu untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. PPKI mengemban 4 tugas utama, yaitu menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, memperjelas wilayah-wilayah di Indonesia. Kalahnya Jepang terhadap Sekutu membuat tokoh nasional berpikir cepat dengan mengusulkan kemerdekaan lebih dini. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan diri akan kemerdekaannya yang dilakukan oleh sang proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian pada 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang di mana dalam sidang ini 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Kemudian kata Mukadimah diganti menjadi pembukaan. Kata yang dihapus tersebut yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini karena menurut pandangan Muhammad Hatta akan memberikan hal yang lebih adil terhadap masyarakat Indonesia di bagian timur, yang mana mereka semuanya dulu tidaklah beragama Islam, akan tetapi terlalu banyak berbagai macam pandangan agama yang berbeda-beda. Demikianlah ulasan bab 1 unit 1 tentang ide dan pandangan dari para tokoh nasional akan dasar negara. Terima kasih. Salam istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.